Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Malam. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana di penghujung tahun 2025 ini, hari ini tanggal 29 ya, di penghujung tahun 2025 ini, di masa berlibur ini, kalau yang sudah mulai masuk liburan, atau kalau Bapak dan Ibu yang dapat jadwal WFA atau WFO, tapi intinya pada umumnya kita sudah mulai memperlambat pergerakan kita dan masuki masa liburan. Mungkin ada yang sedang online dari destinasi wisata, mungkin ada yang online dari rumahnya masing-masing. Kita perlu sangat bersyukur pada malam hari ini. Kenapa? Karena di tengah-tengah masa berlibur pun kita masih mencoba berkomitmen, mencoba konsisten untuk terus melaksanakan kegiatan-kegiatan, kumpulan-kumpulan yang insya Allah memberi manfaat bagi diri kita sendiri dan bermanfaat bagi masyarakat akademik, masyarakat ilmu pengetahuan, baik di Indonesia ataupun di dunia. Bapak dan Ibu, marilah kita mohonkan selawat dan salam untuk disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu kami juga melalui pertemuan tatap maya ini mengucapkan selamat merayakan hari Natal bagi teman-teman, kawan-kawan, kolega-kolega yang merayakan hari Natal. Mudah-mudahan perayaan hari Natal di tahun 2025 ini membawa kegembiraan untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, pada malam hari ini, setelah terhenti beberapa waktu, kita melanjutkan kembali kultur akademik yang telah kita bentuk bertahun-tahun, yaitu ngaji jurnal. Eh, kita ketemu kembali pada malam hari ini melalui Zoom, dan kami sebetulnya mengambil mengambil nyali lah, mengambil nyali atau menguji nyali apakah mengadakan pertemuan di suasana liburan itu masih worth it atau tidak. Jadi ternyata masih worth it. Pendaftar itu meledak kayaknya 150 sampai 200-an, tapi ternyata sekarang WhatsApp itu membatasi untuk menjapri satu persatu sehingga tidak bisa dijapri satu persatu, hanya bisa kami kontak via email untuk memberikan link pertemuan Zoom pada malam hari ini. Nah, tentu kalau via email seperti ini ada yang membuka email, ada yang tidak membuka email. Eh, Bapak dan Ibu yang baru bergabung pada malam hari ini di kegiatan-kegiatan Lembaga Pendampingan Konsultasi Ilmiah, Konsultasi Publikasi Ilmiah dan Karir Dosen Go Akademika, tentu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Afid Leonardo, sehari-hari beraktivitas di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Sehari-hari beraktivitas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di jurusan manajemen. Lalu sejak tahun 2016 mulai mengelola jurnal ilmiah ada dalam ekosistem publikasi ilmiah, berarti tahun depan itu genap 10 tahun, dan di tahun 2019 saya bersama rekan terbaik saya Bapak Dr. Irwandi itu mendirikan sebuah lembaga yang core bisnisnya atau yang fokusnya adalah mendampingi masyarakat akademik mulai dari dosen, mahasiswa S1, S2, S3, khususnya pada bidang publikasi ilmiah termasuk penerbitan buku, konsultasi penerbitan haki, ya pokoknya yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan akademik di perguruan tinggi, termasuk juga kebutuhan teman-teman peneliti BRIN, peneliti swasta, peneliti di CSR perusahaan, atau juga kawan-kawan Widya Iswara. Nah, itu juga biasanya membutuhkan pendampingan publikasi ilmiah. Nah, kami di Go Akademika, Bapak dan Ibu, berdiri dari tahun 2019. Jadi kalau 2026 datang itu adalah tahun ketujuh kami berkiprah, berkantornya di Bandung, Jawa Barat. Jadi Bapak dan Ibu kalau ada
yang beraktivitas di Bandung Raya itu boleh main ke kantor. Kalau Bapak dan Ibu buka di Google itu cukup mudah mencarinya. Cari saja Konsultan Go Academica. Nanti insya Allah diarahkan oleh Google Maps ke tempat kami berkantor. Jadi sehari-hari saya Pak Irwandi beraktivitas di UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan di Perum Manglayang Regensi Blok C9 nomor 9. Nah, Bapak dan Ibu yang udah hadir, tentu saya berbangga dan berterima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Kita ini adalah kalau saya nggak salah pertemuan keempat. Pertemuan sebelumnya itu kita membahas soal itu masih ada tuh di belakang saya. Tutorial step by step menemukan gap reset dan novelty menggunakan aplikasi Publish or Perish POP dan Viewer. Itu pertemuan kita sebelumnya. Nah, hari ini kita melaksanakan pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tahapan berikutnya dari penyusunan sebuah artikel. Nah, Bapak dan Ibu, kami termasuk yang sangat berkeyakinan bahwa menulis artikel ilmiah jurnal itu tidak mungkin skillnya kita peroleh melalui pelatihan 3 jam doang. 4 jam doang, 5 jam doang, nggak mungkin. Menurut kami tidak mungkin itu. Jadi Bapak dan Ibu hadir ke pelatihan, narasumbernya luar biasa, begini, 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 pulang pelatihan 3 jam, tiba-tiba jagoan, itu tidak mungkin. Menurut kami nggak mungkin, kecuali itu hanya memoles keterampilan saja. Maka acara ini, kegiatan ini kami persembahkan bagi Bapak dan Ibu yang memang ingin serius memahami tahap demi tahap membuat artikel ilmiah jurnal. Nah, kenapa? Karena tidak bisa kita pungkiri, menerbitkan artikel ilmiah jurnal itu hampir bisa dibilang sebuah apa ya, kewajiban lah kalau kita adalah masyarakat akademik. Kalau orang yang ada dalam dunia akademis, baik sebagai mahasiswa ataupun sebagai dosen pengajar, maka tidak bisa lepas dari itu. Nah, tentu kami berusaha menyusun kurikulum 8 sampai 9 kali pertemuan. Jadi kita akan ketemu setiap bulan. Nah, hari ini Bapak dan Ibu, kita akan berbicara soal bagaimana sih menyusun pendahuluan. Nah, kebetulan Pak Irwandi, narasumber kita malam hari ini adalah kalau berkecimpung di dunia publikasi ilmiah juga bareng dengan saya sudah 10 tahun. Kalau kita sebut apa istilahnya, karir lah. Kalau karir dalam kepenulisan publikasi ilmiah itu sudah mentok, sudah menjadi reviewer jurnal terindeks Scopus Q1, jadi udah nggak sampai saat ini sudah tidak ada lagi. Karir di atasnya sudah mentok. Jadi kalau sudah jadi reviewer, beliau juga sekaligus menjadi editor di jurnal terindeks Scopus, menjadi editor di jurnal Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 nasional, baru berdiri, internasional, pokoknya semua level lah. Nah, maka saya dan Pak Dr. Irwandi mencoba merumuskan pelatihan seperti ini step by step, tapi kami emang yakin ini perjalanannya cukup panjang. Nah, hari ini kenapa kita membuat temanya cara ampuh membuat pendahuluan yang tidak bertele-tele dan mubazir? Ini didasarkan pada eh, kebiasaan orang Indonesia yang penuh basa-basi lah. Kita tahu saat kita menyusun pendahuluan itu atau saat kami menerima artikel ilmiah jurnal, saya dan Pak Irwandi menerima artikel ilmiah jurnal baik sebagai editor ataupun reviewer, itu pasti sebahagian besar yang kami reject itu, yang di reject oleh teman-teman editor reviewer adalah bosan membaca pendahuluannya. Nah, maka hari ini Bapak dan Ibu pastikan menyimak sampai selesai, tanyakan apa nanti yang menjadi kebingungan dalam menyusun pendahuluan itu, karena setahu kami pendahuluan sering sekali disusunnya itu bertele-tele. Nah, hari ini kita akan kupas sampai tuntas. Nah, stepnya adalah pertama Pak Dr. Irwandi menyampaikan materinya. Lalu kalau Bapak dan Ibu punya terlintas pertanyaan, silahkan pertanyaannya diketik saja di room chat. Nanti akan kita bahas satu per satu di sesi tanya jawab. Oke, Bapak dan Ibu, sekali lagi silahkan disiapkan kopinya. Kalau belum ada kopi, oh nggak kelihatan kopi saya ya. Ah, itu kelihatan. Silahkan disiapkan kopinya.
Yang kompornya belum dimatikan, kalau ibu-ibu tadi manasin air, silakan dimatikan kompornya. Kita akan masuk pada pemateri yang luar biasa, Bapak Dr. Irwandi. Saya kenalkan sedikit, beliau ini masih cukup muda. Saya yakin mungkin ya mungkin 5-6 tahun lagi jadi profesor lah. Kalau feeling-feeling saya ini ya, 5-6 tahun lagi paling lambat insya Allah jadi profesor. Kita doakan. Beliau beraktivitas sehari-hari di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, beliau adalah pengajar di jurusan sosiologi. Kalau kampus-kampus yang menjadi kampus terbang beliau itu cukup banyak kalau dibacakan cukup panjang nanti. Beliau juga aktif sebagai editor, reviewer, dan autor jurnal ilmiah mulai dari level terbawah sampai ke jurnal terindeks Scopus Q1. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu marilah kita simak materi dari beliau. Kepada Bapak Dr. Irwandi, rekan terbaik saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Afif, pengantar yang sangat luar biasa, terlalu banyak memuji. Sebetulnya saya juga masih belajar sebetulnya. Oke, Bapak dan Ibu, suara saya bisa terdengar jelas? Jelas. Jelas, Tes. Pak, jelas. Sangat Oke, jelas. baik. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita akan mulai acara kita masuk pada materi terkait dengan bagaimana sih sebetulnya menyusun bagian pendahuluan atau bagian introduction dari sebuah artikel ilmiah yang nantinya tentunya akan disubmit di jurnal ilmiah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Alhamdulillah wabihi nasta'in ala umur dunia waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar terkait dengan aplikasi ilmiah khususnya dalam hal tulis menulis ya. Nah, Bapak dan Ibu, betul sekali apa yang disampaikan Pak Apit di awal tadi bahwa banyak orang ketika menulis di bagian pendahuluan itu terlalu banyak bertele-tele gitu ya, ke sana kemari dulu, baru kemudian pada akhirnya balik lagi pada fokus ya yang ingin diteliti di dalam penelitian ya. Kita tahu misalnya kalau kita sebagai dosen memeriksa skripsi mahasiswa kan paling tidak biasanya ya minimal pendahuluan itu 3 halaman lah ya. Biasanya ada yang sampai lebih, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8, macam-macam lah. Apalagi misalnya tesis ataupun disertasi biasanya gitu ya. Nah, tetapi di dalam artikel jurnal ilmiah ya, karena juga jangankan halaman, katanya juga terbatas, biasanya dibatasi oleh editor dalam satu artikel itu maksimal sekian ribu kata gitu ya, tergantung pada jurnalnya. Nah, oleh karena itu, kita tentu harus memahami tentang bagaimana sebetulnya menyusun bagian pendahuluan ini supaya dia singkat, padat, dan jelas, ya, menunjukkan apa sih sebetulnya yang ingin kita bahas di dalam penelitian ini, gitu. Kemudian riset gap-nya di mana, gitu ya, sehingga nanti di akhir paragraf pada bagian pendahuluan itu bisa menemukan disebut dengan state of the art gitu ya. Nah, yang kemudian diakhiri nanti dengan apa yang disebut dengan tujuan penelitian gitu ya. Oke, saya sudah bisa share screen ya. Oke. Sudah tampil ya Bapak Ibu ya. Sudah. Oke.
Kalau perkenalan tadi sudah dikenalkan oleh Pak Afid, supaya waktunya efektif, saya langsung saja mulai dari kebaruan, ya. Karena Bapak dan Ibu pada bagi di peta kita itu untuk menemukan kebaruan itu ada introduction, ya. Nah, kebaruan atau bahasa kerennya menemukan novelty-nya di mana. Nah, kita tahu terkadang penelitian itu kita bosan juga lihat juga cara itu saja, gitu ya. Nah, penelitian yang semacam ini kan dikatakan mubazir karena tidak memiliki signifikansi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena dia merupakan replikasi, pengulangan dari penelitian sebelumnya, tidak ada bedanya, ya. Kalau misalnya itu teorinya, itu temuannya juga itu, ya. Metodenya juga itu, tidak ada yang lain, gitu ya. Nah, maka penelitian seperti ini biasanya dianggap ya tidak untuk dipublikasi di jurnal ilmiah. Kenapa? Karena jurnal ilmiah itu menitik beratkan pada adanya kebaruan dari penelitian tersebut. Nah, nanti kita akan lihat sisi kebaruannya dari mana saja, gitu ya. Oke. Nah, misalnya kalau kita melihat masalah itu dari sudut pandang yang berbeda, dari teori yang berbeda, misalnya dari objek yang berbeda, dari metodologi yang berbeda, mungkin saja bisa menemukan sesuatu yang baru, ya. Nah, nanti kita akan lihat dari mana sih sebetulnya pintu masuk kita itu untuk menemukan di mana sih sebetulnya kebaruan dari riset yang kita lakukan. Nah, maka sebetulnya untuk menemukan di mana sih kebaruannya itu, ini biasanya tidak semua orang mampu menemukan di mana sih sebetulnya, ya, bagaimana cara menemukan kebaruan itu, gitu ya. Nah, maka di sini pertama tentu kita harus tahu sih sebetulnya kebaruan itu, gitu ya. Apakah kebaruan itu harus sesuatu yang memang belum ada sebelumnya, gitu ya, atau sesuatu yang sudah ada sebelumnya juga bisa dikatakan suatu kebaruan. Nah, tentunya dengan beberapa persyaratan. Pertama, kita harus pahami bahwa pada dasarnya novelty itu adalah unsur originalitas dari suatu riset. Jadi suatu temuan dari riset itu bersifat baru. Nah, itulah disebut dengan novelty. Artinya menemukan apa yang belum ditemukan oleh orang lain atau menemukan apa yang belum ditemukan oleh peneliti lain, gitu ya. Nah, menemukan pengetahuan baru, masalah baru dan metode baru dari sekian banyak riset yang telah dilakukan. Maka di dalam kita mengklaim bahwa penelitian kita ini mengandung unsur kebaruan, maka tidak bisa kita menggunakan kacamata kuda, ya, di belakang. Apa yang dimaksud dengan melihat ke belakang? Artinya melihat riset-riset sebelumnya, ya. Bagaimana riset-riset sebelumnya itu sehingga riset ini bisa dikatakan memiliki sesuatu yang baru, ya. Nah, artikel itu dikatakan memiliki kebaruan bila dia memiliki argumen yang belum pernah diajukan oleh publikasi lain. Maka itu dikatakan kita memiliki argumen yang baru. Ya, kita melakukan riset itu kan sebetulnya mengumpulkan data untuk kemudian membangun argumen yang baru yang berbeda sebelumnya. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah hal yang sudah diketahui oleh orang banyak, khalayak umum, ya, bisa menjadi kebaruan? Ataukah apa yang orang sering bicara sehari-hari di warung kopi, di tempat tongkrongan, bersama rekan dikatakan memiliki suatu kebaruan? Pertanyaannya bisa.
ya jawabannya bisa dari pertanyaan itu asalkan belum pernah ada yang mempublikasi. Jadi ukurannya bukan apakah hal itu sering dibicarakan, tetapi pertanyaannya apakah sudah pernah ada yang menulis atau belum. Nah, jadi sesuatu yang umum dibicarakan orang bisa jadi memiliki kebaruan, ya, asalkan belum pernah ada yang mempublikasinya. Nah, berikutnya, bagaimana kita menemukan novelty itu? Ya, menemukan novelty itu bukan sesuatu yang mudah sebetulnya, apalagi di dalam ilmu sosial, Bapak dan Ibu. Ya, kalau misalnya dalam ilmu-ilmu eksakta, ilmu alam, ya, kimia dan lain sebagainya, informatika itu biasanya relatif lebih mudah karena memang temuannya jelas. Ya, nah sementara di dalam ilmu sosial itu biasanya membangun sesuatu yang baru itu agak sedikit sulit. Nah, dalam upaya menemukan novelty itu kita perlu menemukan Bapak dan Ibu ya, apa yang disebut dengan research gap. Artinya apa yang sudah diketahui atau yang sudah diteliti peneliti sebelumnya dan apa yang belum. Nah, yang belum itulah kemudian itu menjadi celah kita untuk kita masuk untuk kemudian menemukan kebaruan ya, Bapak dan Ibu ya. Oke. Berikutnya, nah, pertanyaannya argumen baru itu apa? Ya, argumen baru itu adalah argumen atas jenis kegiatan yang belum pernah dipublikasikan secara ilmiah. Jadi belum pernah ada yang mempublikasikannya secara ilmiah atau yang sudah pernah dipublikasikan secara ilmiah, tetapi kita memiliki yang berbeda atau melengkapi argumen sebelumnya atau bahkan kita menyalahkan argumen orang lain sebelumnya, ya. Nah, ada tiga ini, ya. Maka untuk mengetahui apakah kita memiliki baru, kita harus lihat publikasi-publikasi sebelumnya. Maka ada materi khusus biasanya kita tentang bagaimana mencari referensi yang berkualitas. Ya, referensi itulah nanti yang akan kita lihat, kita petakan untuk kemudian kita melihat di mana sih sebetulnya kebaruan atau celah yang bisa kita masuki karena ada sesuatu yang kurang dari temuan peneliti sebelumnya. Nah, maka kita bisa hasilkan argumen yang berbeda atau melengkapi argumen sebelumnya gitu ya. Nah, atau bisa juga menyalahkan argumen sebelumnya gitu ya. Nah, berikutnya, ya, argumen baru itu muncul dari pertanyaan baru. Nah, maka untuk menyusun pertanyaan baru itulah kita perlu yang namanya melihat referensi-referensi terdahulu. Oke. Nah, caranya bagaimana menemukan pertanyaan baru? Tentu kita harus punya banyak referensi, ya. Kita harus mengumpulkan publikasi-publikasi yang relevan dengan tema yang akan kita tulis. Kemudian membaca publikasi-publikasi tersebut, kemudian menyimpulkan temuan-temuannya untuk kemudian menemukan pertanyaan baru, apa yang belum ditemukan oleh publikasi-publikasi tersebut. Sehingga kita bisa menghasilkan pertanyaan baru, tentu juga menghasilkan temuan yang baru. Nah, oleh karena itu, referensi atau literatur itu sangat penting bagi seorang peneliti di dalam melihat di mana research gap ya dari penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan penelitian yang akan kita lakukan. Ini sebetulnya pada tahap awal ketika kita ingin melakukan suatu penelitian. Nah, ini Bapak dan Ibu ya yang bisa kita manfaatkan sebagai pintu masuk kita di dalam menemukan kebaruan, menemukan novelty. Pertama, dari aspek kesenjangan literatur. Kemudian yang kedua, ada kekosongan literatur. Yang ketiga, ada kekosongan metode. Yang keempat, kekosongan perspektif atau pendekatan. Yang
5 adalah perbedaan objek. Nah, kita akan bahas 5 hal ini ya. Terkadang orang itu melihat dengan memindahkan objek dari misalnya objek A ke objek B itu sudah otomatis dikatakan memiliki kebaruan. Jadi tidak seperti itu sesungguhnya di dalam riset ya. Oke, kita bahas satu-satu. Misalnya ada kesenjangan literatur. Kesenjangan literatur itu begini Bapak dan Ibu ya. Misalnya saya mencari referensi, kemudian menemukan suatu artikel yang hasil temuannya menyebutkan bahwa A plus B, ini ilustrasi saja ya, A plus B itu sama dengan 1. Sementara ada artikel lain, ya, sebutlah artikel Y, itu temuannya menyatakan bahwa A plus B itu sama dengan 2, tidak sama dengan 1. Maka di sini saya berkesimpulan bahwa temuan dalam artikel X dan Y itu berbeda. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan temuan X dan Y itu berbeda, sementara yang ditelitinya sama, tapi hasilnya berbeda? Nah, ini kan pertanyaan untuk menemukan pertanyaan yang baru itu, ya. Nah, ini disebut kesenjangan literatur. Misalnya ada beberapa riset yang sama tetapi temuannya berbeda. Itu adalah kesenjangan literatur. Nah, misalnya pertanyaannya, apa yang menyebabkan temuannya berbeda? Ya. Kemudian yang kedua, kekosongan literatur. Kekosongan literatur itu misalnya saya menemukan beberapa artikel yang meneliti A plus B, kemudian temuannya itu 1. Kemudian ada artikel lain menyebutkan bahwa A plus C itu sama dengan 1. Nah, dari literatur terdahulu, saya menyebutkan bahwa hasil akhir temuan dalam artikel dan dia itu sama, tapi variabelnya beda. Ya, hanya variabelnya A, B, C. Misalnya saya akan uji tambahkan variabel D. Misalnya. Nah, kalau misalnya dalam penelitian kuantitatif, ya. Nah, ini disebut dengan kekosongan literatur. Nah, maka kita kebaruannya bisa jadi menambah dengan variabel yang berbeda. Atau bahkan misalnya setelah kita menelusuri literatur, itu ada kekosongan metode. Misalnya kita menemukan referensi itu, artikel X itu menggunakan metodenya kualitatif. Hasilnya A plus B 1. Ya. Kemudian ada artikel lain, artikel Y, itu menggunakan metode kuantitatif, hasilnya juga sama. A plus B itu sama dengan 1. Padahal metodenya berbeda, tapi hasilnya sama. Nah, saya menyimpulkan bahwa bagaimana kalau dua metode ini kita gunakan secara bersamaan. Dengan kata lain, saya menggunakan metode yang belum pernah digunakan oleh peneliti sebelumnya. Saya gunakan mencoba misalnya metode penelitian kombinasi atau metode penelitian campuran. Ya. Bagaimana hasilnya? Ya, nah ini berarti saya menggunakan metode yang baru untuk meneliti persoalan yang sama. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Ya, kalaupun misalnya hasilnya sama, ya, di mana letak kebaruannya? Kebaruannya terletak pada metode yang digunakan. Oke, Bapak, Ibu, kita break sebentar. Di sini sedang azan ya. Nanti kita lanjutkan.
Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah, kumandang azannya sudah selesai. Nah, jadi dalam menemukan kebaruan itu yang nanti akan kita uraikan pada bagian pendahuluan dari artikel kita, ya. Maka ada beberapa pintu masuk untuk menemukan di mana sebetulnya kebaruannya. Misalnya tadi pertama dari segi kesenjangan literatur, kemudian kekosongan literatur, kemudian juga bisa dari kekosongan metode, ya. Berikutnya juga misalnya bisa dari kekosongan perspektif atau pendekatan. Misalnya eh, ada artikel, ya, misalnya dulu waktu awal-awal muncul COVID-19 misalnya, bagaimana penelitian-penelitian yang ada misalnya banyak dilakukan dengan perspektif kesehatan misalnya. Nah, sementara misalnya dari aspek-aspek yang lainnya belum pernah atau belum banyak yang meneliti, misalnya dari aspek sosiologis, psikologis, aspek ekonomi dan lain sebagainya. Nah, jadi kita bisa dengan memetakan penelitian-penelitian terdahulu itu kemudian menentukan pendekatan atau perspektif apa yang akan kita gunakan yang belum pernah digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, misalnya artikel X menyatakan secara psikologis A plus B1. Kemudian artikel lain secara sosiologis A plus B1. Nah, kemudian bagaimana kalau saya meneliti A plus B itu dengan pendekatan misalnya rasional choice, ya, pilihan rasional yang belum pernah digunakan oleh peneliti lain misalnya dalam memahami fenomena tersebut. Nah, ini artinya di sini kita ada kebaruan dalam hal perspektif atau pendekatan, ya. Nah, kemudian ini yang paling banyak orang sebetulnya di dalam riset itu bilangnya ketika meneliti pada objek yang berbeda, maka penelitiannya sudah dikatakan memiliki sesuatu yang baru. Apa yang barunya? Yaitu objeknya. Nah, padahal tidak serta-merta seperti itu. Jadi tidak secara otomatis perbedaan objek itu menghasilkan kebaruan. Nah, bagaimana objek itu bisa menghasilkan kebaruan kalau misalnya karakteristik objek yang kita teliti itu misalnya berbeda, ya. Misalnya terdapat publikasi yang menyatakan bahwa di kota X A plus B itu 1, ya. Nah, contohnya bagaimana kalau misalnya diteliti di kota Y, tapi kota Y itu harus dengan karakteristik yang berbeda. Sehingga dengan karakteristik yang berbeda itu kemungkinan akan menghasilkan temuan yang berbeda. Nah, jadi tidak serta-merta kalau misalnya karakteristik daripada objek yang ditelitinya sama, ya. Nah, itu tidak dikatakan bahwa objeknya berbeda. Ya memang berbeda, tapi misalnya berbeda kota saja, tapi karakteristik objeknya, kalau saya misalnya di bidang sosiologi, karakteristik masyarakatnya sama misalnya. Saya neliti di kota Bandung, misalnya. Ada orang lain meneliti di kota Cimahi. Kan karakteristik masyarakatnya sama, misalnya. Masyarakat perkotaan. Tapi kalau saya meneliti misalnya satunya di kota Bandung, satunya di masyarakat pedalaman misalnya, bisa jadi itu akan menghasilkan suatu kebaruan. Kenapa? Karena objeknya punya karakteristik yang berbeda. Jadi tidak serta-merta memindahkan objek dari suatu tempat ke tempat yang lain itu supaya berbeda dari penelitian sebelumnya akan menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, jadi sebetulnya kebaruan itu Bapak dan Ibu tidak hanya kebaruan pada hasil. Kalau kita berpatokan kebaruannya pada hasil, maka kita tidak akan pernah menemukan, akan sulit sekali menemukan yang namanya novelty. Ya, artinya kalau kebaruannya pada hasil, penelitiannya sama, tapi hasilnya harus berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, bisa jadi misalnya dengan menggunakan metodologi yang baru, hasilnya sama. Tapi kebaruannya di mana? Kebaruannya berarti bukan pada hasilnya, tapi kebaruan dalam hal metodologi. Nah, atau misalnya hasilnya sama, tapi dengan perspektif yang berbeda, berarti kebaruannya terletak di mana?
kebaruannya terletak pada perspektif yang digunakan, bukan pada hasilnya. Nah, jadi tidak harus selalu kebaruan itu pada hasilnya. Atau bisa jadi kayak tadi, kebaruannya di mana? Kebaruannya bukan pada temuannya, bukan pada hasilnya, tetapi pada objeknya. Nah, artinya walaupun kita teliti hal yang sama pada objek yang berbeda akan menghasilkan hasil yang sama. Kan kesimpulannya begitu, hasilnya sama. Tetapi di mana kebaruannya? Pada objek yang kita teliti. Nah, atau kita misalnya bisa meneliti literatur review, meneliti literatur-literatur yang sudah ada, lalu kemudian kita buat argumen yang baru dari literatur-literatur yang ada. Atau misalnya sekarang ada yang namanya systematic literature review, ya SLR misalnya. Nah, itu juga bisa juga menemukan kebaruan literatur, ya. Atau juga bisa Scopus itu biasanya nerima juga artikel book review, ya. Meskipun Bapak dan Ibu biasanya ya untuk kenaikan pangkat itu tidak diperkenankan untuk book review ataupun literatur review. Dia harus penelitiannya penelitian lapangan, field research, ya. Nah, jadi kebaruan itu tidak harus pada hasilnya, tapi bisa juga kebaruan dalam hal metodologi, perspektif, objek, ya. Nah, ini. Nah, misalnya bagaimana kalau kebaruan hasil ya? Jadi misalnya banyak penelitian tentang A plus B itu hasilnya satu. Lalu kita menemukan hasil yang berbeda, ya. Atau menemukan variabel yang berbeda, meneliti variabel yang berbeda, tapi hasilnya sama. Itu juga merupakan sumber kebaruan. Kebaruan dalam hal hasil. Jadi kalau kebaruannya yang dikejar adalah kebaruan hasil, maka kita agak repot Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi tidak harus selalu kebaruan itu pada hasil penelitiannya. Nah, misalnya kebaruan metodologi kayak tadi ya. Nah, misalnya penelitian terdahulu itu banyaknya penelitiannya kualitatif dan kuantitatif, tapi yang mixed metodnya belum ada. Ya, meskipun temuannya nanti sama misalnya, tetapi kebaruannya terletak pada mana? Kebaruan metodologi. Oke. Berikutnya kebaruan perspektif tadi ya, meskipun misalnya temuan hasilnya sama tetapi menggunakan perspektif atau pendekatan yang berbeda, berarti argumen yang dibangun nanti meskipun menggunakan perspektif yang berbeda tapi hasilnya sama. Berarti kebaruannya di mana? Terletak pada kebaruan perspektif yang digunakan. Nah, berikutnya bisa jadi juga kebaruan pada objek. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa kebaruan pada objek itu biasanya objek penelitian itu harus berbeda dalam hal karakteristik, bukan hanya berbeda lokasi. Tapi syaratnya adalah perbedaan karakteristik. Misalnya yang satu, kalau saya di sosiologi misalnya nelitinya masyarakat kota. Saya misalnya penelitian yang sama saya lakukan pada masyarakat adat. Nah, masyarakat kota dengan masyarakat adat kan punya karakteristik yang berbeda. Atau kalau misalnya di manajemen, misalnya manajemen sumber daya manusia. Oh, penelitian terdahulu itu banyaknya nelitinya di instansi swasta misalnya. Bagaimana kalau saya teliti itu pada instansi publik misalnya, instansi pemerintahan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa pada kebaruan objek, meskipun hasilnya sama. Nah, bisa juga kita lakukan literatur review, misalnya. Misalnya ada publikasi-publikasi sebelumnya menyatakan bahwa A plus B sama dengan 1, A plus B sama dengan 3, A plus B sama dengan 5, gitu ya. Nah, kita kumpulkan riset-riset terdahulu itu tentang tema yang sama, ya, topik yang sama, tapi hasilnya berbeda. Nah, nanti kita bangun argumen bahwa publikasi di atas itu punya keseragaman. Ya, bahwa A plus B sama dengan angka hasilnya. Nah, tetapi misalnya publikasi-publikasi di atas itu juga punya kesamaan yang lain. Apa? A plus B hasilnya angka ganjil semua. Nah, jadi sebetulnya temuan peneliti lain itu dapat menjadi pintu kita menuju kebaruan argumen, asalkan belum pernah ada. Jadi kuncinya belum pernah ada yang mempublikasi. Nah, atau kita juga bisa lakukan book review, ya, book review. Tapi ini jarang lah kita lakukan, ya.
Nah, bagaimana kita mengubah hasil penelitian itu menjadi argumen yang baru? Ya, tentu kita harus membaca ulang literatur, ya mereview literatur, membaca ulang pertanyaan yang kita ajukan, mendiskusikan antara literatur review, pertanyaan, data penelitian dan teori untuk kemudian menghasilkan argumen yang baru. Oke, sekarang kita masuk pada topik inti. Nah, kenapa saya perlu jelaskan tentang bagaimana kita menemukan kebaruan, Bapak dan Ibu? Karena pada bagian pendahuluan dan bagian introduction inilah kita kemudian akan mengemukakan research gap-nya di mana. Untuk kemudian kita mengemukakan apa yang disebut dengan state of the art dari riset kita. Ya. Nah, bagian pendahuluan ini sering juga disebut dengan latar belakang ya atau rasional penelitian. Disinilah kita menguraikan permasalahan yang akan kita teliti dengan gaya penulisannya dari umum ke khusus. Ya, seperti segitiga terbalik. Kemudian di dalam kita menulis perlu diperhatikan Bapak dan Ibu, kalau kita mengutip atau mengambil dari karya kita sendiri ataupun karya orang lain ya dalam tulisan kita pada bagian pendahuluan ini, maka harus atau wajib kita cantumkan sumbernya, baik itu di dalam kutipan, dalam tubuh tulisan maupun juga di dalam daftar pustaka. Nah, bagaimana kalau uraian itu uraian umum, tidak mengutip dari manapun, atau uraian kita sendiri itu mah tidak perlu sumber referensi. Nah, tapi kalau kita mengambil dari sumber orang lain atau bahkan sumber dari kita sendiri sebelumnya, maka kita harus cantumkan di dalam pendahuluan ini referensinya. Kemudian bagaimana rencana pemecahan masalahnya, baru pada bagian akhir di paragraf akhir nanti kita akan nyatakan di situ state of the art-nya. Di mana sih posisi kebaruan penelitian kita ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, itulah pentingnya tadi kita ya melihat di mana sebetulnya kebaruan atau pintu masuk kebaruan penelitian yang kita lakukan. Tentunya dengan melihat riset-riset terdahulu. Ya, kita petakan riset terdahulu, lalu kemudian kita lihat di mana celahnya. Nah, celah itulah nanti yang akan kita masuki untuk menemukan kebaruan. Nah, bagian introduction ini Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, biasanya diakhiri dengan tujuan penelitian. Ya. Saya sering juga memeriksa artikel yang seperti hasil skripsi Bapak dan Ibu ya. Pada bagian akhir pendahuluan itu terdapat rumusan masalah. Nah, jadi itu berbeda. Dalam pendahuluan dari artikel jurnal, bagian akhirnya selalu diakhiri dengan tujuan penelitian. Meskipun sebetulnya tujuan penelitian itu dari mana? Ya dari rumusan masalah sebetulnya. Tapi dalam jurnal ilmiah tidak dikenal rumusan masalah. Dia langsung pada tujuan penelitian. Nah, panjang bagian pendahuluan ini kira-kira paling sedikit ya. Kadang 3-5 paragraf saja sudah cukup sebetulnya. Tidak sampai 1 halaman. Banyak artikel-artikel di jurnal internasional bereputasi itu introduction-nya tidak terlalu banyak. 3-5 paragraf saja. Nah, jadi sebetulnya bisa kita lihat contoh dari target jurnal yang kita tuju. Nah, amati, tiru, modifikasi, biasanya begitu, ya. Nah, dalam menulis bagian pendahuluan ini, ya, kita harus mulai dari konteks umum, menyempit, kemudian ke fokus artikel. Maka disebut dari umum ke khusus. Nah, ini 5 elemen utama, Bapak Ibu, yang harus ada di dalam bagian pendahuluan ini. 1, ya,
Mengapa penelitian Anda itu penting? Jadi dalam uraian bagian pendahuluan itu harus terdapat 5 elemen utama. Satu, pertanyaannya, jelaskan kenapa sih penelitian Anda itu penting? Yang kedua, apa yang sudah diketahui tentang topik tersebut? Artinya kita perlu mereview penelitian-penelitian sebelumnya untuk kemudian memetakan apa yang sudah diketahui atau apa yang sudah ditemukan. Nah, berikutnya kita melihat di mana celah yang belum diketahui atau belum ditemukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Kemudian juga berikutnya, kemukakan argumen kenapa penting untuk mempelajari informasi baru yang ditambahkan oleh penelitian yang kita lakukan. Ya. Nah, kemudian yang kelima adalah apa sih spesifik tujuan penelitian yang akan kita lakukan? Maka pada bagian paragraf akhir itu selalu diakhiri dengan tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian yang kita lakukan adalah untuk mengatasi kesenjangan yang kita identifikasi dari literatur sebelumnya. Ya, pastikan untuk menambahkan informasi latar belakang yang cukup untuk memungkinkan pembaca itu memahami studi yang kita lakukan itu tentang apa. Nah, kalau digambarkan, Bapak dan Ibu, struktur dari latar belakang itu seperti ini. Struktur dari pendahuluan, ya, seperti ini. Nah, pertama, you should care about this research. Ya, apa sih pentingnya riset ini? So what, gitu ya. Kemudian yang kedua, apa yang sudah diketahui tentang topik yang akan kita teliti? Ya. Nah, apa yang belum diketahui tentang topik tersebut? Ini gapnya di mana? Ya, pintu masuk kita itu gapnya di mana? Nah, kemudian kenapa sih ini penting untuk diteliti, untuk diketahui informasi ini? Terakhir barulah nanti diakhiri dengan tujuan penelitian. Nah, jadi sebetulnya Bapak dan Ibu dengan apa namanya? Dengan hanya berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini itu sudah cukup sebetulnya bagi kita untuk menyusun pendahuluan. Jadi tidak perlu bertele-tele, tidak perlu panjang lebar, ya, tidak perlu berputar-putar ke sana ke sini. Fokus saja ke sini sebetulnya sudah cukup. Ya. Nah, jadi pada tahap awal itu kita menjawab pertanyaan, kenapa sih penelitian ini penting? Ya, atau apa sih pentingnya penelitian ini itu? Nah, apa sih tujuannya mengatakan bahwa riset ini penting? Tujuannya adalah untuk menarik perhatian pembaca, khususnya editor, ya, yang pertama kali akan memeriksa artikel kita dan menunjukkan relevansi topik secara umum. Nah, misalnya contohnya masalah X itu sangat mempengaruhi masyarakat atau industri sehingga penting untuk diteliti. Misalnya terjadi fenomena A. Nah, kita jelaskan kenapa sih penting untuk meneliti fenomena A tersebut? Apa sih urgensinya? Apa sih pentingnya? Gitu ya. Nah, ini yang harus ada di dalam pendahuluan. Yang kedua, menyajikan pengetahuan yang sudah ada tentang topik penelitian. Jadi apa yang sudah ditemukan oleh peneliti sebelumnya, ya, apa yang belum. Tujuannya menunjukkan bahwa kita memahami konteks penelitian. Apa yang sudah ditemukan, kemudian apa yang belum. Nah, yang belum itulah kemudian yang akan kita isi kekosongan itu. Ini dalam latar belakang, ya. Kemudian berikutnya, apa yang belum diketahui? Di sini pada bagian ini kita mengidentifikasi celah pengetahuan atau disebut juga research gap
yang belum diteliti. Ya, di sini kita menunjukkan batasan penelitian sebelumnya dan alasan mengapa penelitian baru diperlukan. Ya, karena misalnya kita anggap penelitian yang lalu itu tidak komprehensif, temuannya ada celah kosong, ya, maka penelitian kita ini menjadi sesuatu yang baru untuk mengisi kekosongan tersebut. Nah, misalnya, walaupun penelitian sebelumnya telah membahas soal X, misalnya, kita sajikan penelitiannya, beberapa penelitian misalnya, tapi kita katakan bahwa misalnya ini klaim kita bahwa belum ada studi yang meneliti Y itu dalam konteks Z, misalnya. Ya. Nah, jadi disinilah kemudian yang disebut kita menyajikan disebut dengan research gap. Ya. Berikutnya, nah, kenapa sih ini penting? Menjelaskan apa sih signifikansi penelitian yang kita lakukan ini? Apa sih alasan praktis atau alasan ilmiahnya mengapa gap tersebut perlu diisi? Ya. Nah, jawaban ini biasanya menjawab pertanyaan mengapa hal ini penting untuk dipelajari. Nah, kemudian yang terakhir pada tahap akhir ini menyatakan tujuan penelitian secara jelas dan spesifik. Berdasarkan gap yang ditemukan, tujuan penelitian itu dirumuskan untuk mengisi kekosongan pengetahuan. Contohnya, penelitian ini bertujuan menganalisis, misalnya kalau dia kuantitatif, pengaruh X terhadap Y di lokasi Z, misalnya seperti itu. Ya. Jadi sebetulnya Bapak dan Ibu dengan hanya menjawab 5 komponen, 5 pertanyaan ini, itu sebetulnya sudah komplit untuk menyusun pendahuluan. Jadi tidak perlu bertele-tele dan panjang lebar. Apakah data lapangan itu penting disajikan ya di pada bagian pendahuluan? Dalam konteks jurnal ilmiah yang perlu disajikan adalah research gap ya, bukan pada data lapangan. Data lapangan itu nanti pada hasil penelitian. Nah, jadi pada research gap itu kita menyoroti literatur-literatur terdahulu ya untuk kemudian dicari celahnya atau gapnya di mana, kita kemudian posisi penelitian kita mengisi gap tersebut. Nah, gap itu misalnya apakah gap hasil atau gap metode atau gap pendekatan atau gap yang lain. Nah, maka itu perlu tadi saya sampaikan pada bagian awal materi yang saya sampaikan. Nah, jadi bagaimana menulis pendahuluan? Singkatnya, satu, mulai dari alasan umum, kenapa penelitian itu penting. Kemudian, berikutnya, paparkan apa yang sudah diketahui atau ditemukan oleh peneliti sebelumnya. Lalu, dari temuan-temuan peneliti sebelumnya, kita identifikasi di mana gap-nya atau di mana hal yang belum diketahui oleh peneliti sebelumnya. Sehingga disitulah kemudian nanti penelitian kita, posisi penelitian kita itu mengisi gap itu, mengisi kekosongan itu. Entahkah kekosongan literatur kah, kekosongan metode kah, ya, atau kekosongan perspektif kah, ya, atau kekosongan yang lain. Nah, kemudian berikutnya kita jelaskan pentingnya mempelajari hal yang baru itu apa. Kenapa penting untuk diteliti? Ya, kemudian barulah ditutup dengan tujuan penelitian yang jelas. Nah, inilah sebetulnya isi dari pendahuluan. Jadi tidak perlu sampai berhalaman-halaman, muter-muter ke sana kemari. Jadi sebetulnya satu halaman pun cukup atau beberapa paragraf pun cukup. Yang perlu banyak itu bukan pada pendahuluan, tetapi pada hasil dan pembahasan. Itu yang perlu banyak. Jangan sampai, saya sering menemukan juga ada orang kirim artikel, submit artikel, ketika saya cek justru pendahuluannya lebih banyak daripada result discussion-nya. Nah, seharusnya kebalik. Pendahuluannya sedikit, result discussion-nya yang perlu banyak gitu ya. Nah, kemudian berikutnya tadi diungkapkan tentang state of the art. Jadi state of the art itu dikenal sebagai pemetaan pustaka
dan juga ada yang menyebutnya tentang pernyataan tentang adanya novelty, ya, menggambarkan kelompok tujuan yang sangat penting. Ini menunjukkan bahwa kita membangun pengetahuan yang kuat tentang penelitian yang akan kita lakukan berdasarkan pada literatur. Kemudian di sisi lain, ini menunjukkan bahwa kita telah menciptakan pandangan yang inovatif dan koheren yang mengintegrasikan dan mensintesis aspek-aspek dalam bidang tersebut, sehingga kita dapat menempatkan ke dalam perspektif arah baru yang kita usulkan. Nah, ini disebut dengan tadi pernyataan tentang adanya kebaruan. Nah, tapi ketika bagian state of the art, kita harus memberikan penghargaan kepada penulis sebelumnya, peneliti-peneliti sebelumnya, ya, sehingga kita perlu menyebutkan peneliti-peneliti mana saja yang sudah melakukan penelitian yang apa temuan yang baru, kemudian kita lihat di mana sih celah kita untuk memasuki atau menemukan kebaruan dari penelitian-penelitian yang sudah. Nah, menulis state of the art itu dalam artikel biasanya pada bagian akhir sebelum tujuan penelitian. Nah, langkahnya adalah satu, kita perlu meringkas status pengetahuan terkini tentang topik kita, mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian dan pengembangan, kemudian menawarkan saran untuk penyelidikan lebih lanjut. Nah, ini adalah contoh, ya, contoh state of the art dalam pendahuluan. Nah, di mana di sini eh, eh, peneliti itu dia mengutip, ya, banyak peneliti-peneliti lain sebelumnya tentang menunjukkan di mana si peneliti, ya, di mana gap dan sebelumnya. Tapi pada bagian literatur kemudian melihat di mana celah atau kekosongan yang diberikan oleh penulisnya. Nah, disitulah posisi penelitian kita. Ini contoh state of the art. Nah, pada bagian akhir dari pendahuluan itu selalu biasanya diakhiri dengan tujuan penelitian. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Berikutnya kita proses tanya jawab. Saya kembalikan dulu ke Pak Apit sebagai moderator. Oke, sebentar, Bapak dan Ibu. Oke, siap. Luar biasa sekali, Pak Dr. Irwandi. Sudah cukup teknis diuraikan kepada Bapak dan Ibu. Jadi sepengalaman kami yang sudah hampir 10 tahun dalam bidang ekosistem publikasi ilmiah ini, Bapak dan Ibu, eh, jadi memang hasil dan pembahasan itu seringkali jumlah halamannya itu tuh kurang daripada pendahuluan. Nah, kalau Bapak dan Ibu tadi simak apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Irwandi, sebetulnya tinggal disusun berdasarkan panduan tadi. Jadi kalau ibaratnya saya sering istilahkan gini, walaupun saya bukan pelukis, bukan tukang gambar, bukan tukang desain, kalau saya disuruh oleh anak saya lah, oleh anak saya yang masih SD, tolong bikinin gambar orang. Nah, karena saya tahu orang itu secara kasar atau secara umum bentuknya seperti apa, saya bisa gambarin. Contohnya apa? Pertama, orang wajib ada kepalanya. Yang kedua, wajib ada badannya. Kita garis lurus biasanya kan, lingkaran di atas lurus. Lalu wajib ada tangannya ya. Ada tangan, lalu ada kaki dua. Meskipun bentuknya hanya bulat, lalu tambah garis, garis lagi miring, tangan, kaki hanya garis-garis gitu dengan ballpoint. Setiap orang yang melihat akan mampu memaknai, oh ini mah gambar orang. Nah, kalau Bapak dan Ibu tadi menyimak secara detail
struktur menyusun pendahuluan, maka kesulitan dalam menyusun pendahuluan akan jauh lebih berkurang. Meskipun, nah, saya bilang tadi, meskipun saya bukan pelukis, tapi kalau saya diminta menyusun pendahuluan, karena tahu struktur pendahuluan, karena saya tahu struktur dari manusia, maka saya bisa menggambarkan secara kasar. Oke, nanti skillnya ditambah. Lalu udah mulai nih, kepala orangnya nggak cuma lingkaran doang. Dikasih mata, dikasih hidung, dikasih mulut. Tangannya nggak cuman garis doang, badannya nggak cuman garis doang. Nah, kira-kira begitu Bapak dan Ibu. Kira-kira tadi materi Pak Irwandi itu menjelaskan step by step, mulai dari awal sampai akhir, apa saja yang harus ada di dalam pendahuluan tadi. Oke, nah karena seringkali kita memasukkan yang tidak perlu ada. Nah, tadi kami sudah sampaikan, kalau ada yang mau bertanya silakan langsung di room chat. Saya coba bacakan Pak Dr. Irwandi. Pertanyaan pertama itu dari Bapak Heru Sutopo. Saya mahasiswa S3, saya mahasiswa S3 yang sedang proses SLR. Mungkin maksudnya beliau adalah mahasiswa doktor sedang membuat artikel dengan menggunakan tekniknya SLR, Systematic Literature Review. Pertanyaan saya, apakah penyertaan analisis angka dan pemetaan state of the art pada bagian pendahuluan SLR berpotensi mempengaruhi objektivitas proses sintesis literatur dan bagaimana batasan akademik yang seharusnya diterapkan? Oke, ini mah khusus pertanyaannya terkait dengan kalau kita menggunakan metodenya literatur review, Pak Dr. Irwandi. Kita jawabnya satu-satu aja ya, jawab satu-satu. Kita masih punya waktu. Silakan Pak Dr. Irwandi, pertanyaan dari Pak Heru Sutopo. Siap. Apakah pernyataan analisis angka dan pembunuhan saya pada bagian pendahuluan saya berpotensi mulai objektivitas proses sintesis literatur? Bagaimana batasan akademik yang seharusnya diterapkan? Kalau ada, Pak, saya perlu konfirmasi. Ya, saya kurang paham pertanyaannya ini arahnya kemana. Takutnya saya salah tangkap. Jadi kalau Pak Heru Sutopo ada, langsung saja nyalakan mic-nya. Oke, kalau Pak Heru Sutopo ada dan punya contohnya, mungkin share screen saja, kita sharing, lalu nyalakan aja mic-nya. Silakan Pak Heru Sutopo kalau misalnya aktif. Ada Pak Heru? Oke, kita coba sekali lagi. Silakan Pak Heru Sutopo. Oh, ada. Silakan. Izin dokter, Silakan sebenarnya Pak. literatur review itu kan ada nilai angka. Kebetulan saya dari Prodi Kesmas, di situ kan ada angka-angka penyakit. Suaranya kecil, Pak. Dan apakah Suaranya kecil, Pak. Silakan Pak Heru. Suaranya kecil barusan. Nggak kedengeran ya? Saya nggak mampu mendengar suara Pak Heru Sutopo. Oke. Eh, saya coba. Atau Pak Dr. Irwandi, kita mungkin Pak Heru Sutopo sedang mempersiapkan Oke. teknis terkait dengan pertanyaan beliau. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu ya. Dari Oke. sepertinya Ibu Khotimatul, bagaimana cara menyusun
oh, cara menyusun bagian state of the art. Nah, silakan Pak. Oke. Jadi menyusun state of the art itu pertama kita harus mereview literatur-literatur terdahulu, ya Bu ya, yangnya sejenis dengan penelitian yang kita lakukan. Nah, kemudian dari literatur-literatur yang sudah ada itu, ya, kita simpulkan di mana atau kita petakan di mana celah atau gap, ya, yang ada dengan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, karena posisi penelitian kita itu akan mengisi gap dari literatur-literatur sebelumnya yang kita anggap masih belum lengkap atau kita anggap masih ada celah. Nah, jadi tidak bisa tidak membaca literatur-literatur terdahulu yang sejenis untuk kemudian memetakan tadi apa yang sudah diketahui, ya, apa yang sudah ditemukan, kemudian apa yang belum ditemukan. Nah, tanpa memetakan literatur sebelumnya, maka kita tidak mungkin mengklaim bahwa penelitian kita dalam state of the art itu memiliki unsur kebaruan atau novelty. Tidak mungkin saya katakan HP saya adalah HP keluaran terbaru tanpa saya harus meyakinkan orang bagaimana HP sebelumnya sehingga HP saya dikatakan HP keluaran terbaru berdasarkan pada riset kita terhadap literatur-literatur sebelumnya. Untuk kemudian kita mengklaim bahwa penelitian kita ini memiliki kebaruan yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Nah, bedanya di mana? Itulah yang kita sebut dengan gap-nya di mana. Nah, tentu kita mengetahui di mana gap-nya setelah kita membacanya. Jadi tidak mungkin tanpa melihat literatur-literatur sebelumnya, lalu kita klaim penelitian kita ini punya kebaruan. Kan tidak mungkin. Nah, jadi seperti itulah state of the art itu disusun. Jadi sebetulnya state of the art itu pernyataan bahwa penelitian kita ini memiliki unsur kebaruan. Tentunya seperti contoh yang saya sebutkan tadi, menyajikan atau memetakan literatur-literatur terdahulunya bagaimana, kemudian riset yang akan kita lakukannya pada bagian apa yang belum ditemukan oleh peneliti sebelumnya. Nah, seperti itu. Itu mungkin tanggapan Oke, saya. saya kira cukup jelas. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Riri, ada beberapa template artikel, ada bawaan dari author guideline dari jurnal yang menginstruksikan bahwa metode ditulis pada bagian pendahuluan. Nah, kita sisipkannya di bagian paragraf mananya, Pak? Akhir atau gimana? Silakan, Pak. Ya, jawabannya sederhana. Biasanya kalau yang tidak ada bagian khusus metode gitu ya, tidak ada sub untuk menulis metode, ditulisnya pada bagian akhir dari pendahuluan. Nah, itu jawabannya. Sederhananya seperti itu. Tetapi ada tetapinya. Bisa dilihat lagi target jurnal sasarannya. Khawatir saya berbeda gitu ya. Nah, jadi dengan melihat di mana sih sebetulnya posisi orang menulis gitu ya, bagian metode itu di bagian pendahuluan itu apakah di bagian akhir ataukah misalnya sebelum tujuan penelitian, itu balik lagi ke selera pengelola jurnalnya. Untuk lebih pastinya bisa dilihat di artikel yang sudah terbit. Nah, di mana posisi itu akan lebih pasti. Tapi biasanya sih diletakkan pada bagian akhir. Itu singkatnya jawaban saya. Oke, siap. Jadi kalau pertanyaan taruh di mana? Taruh di bagian akhir biasanya. Oke. Selanjutnya, Pak Dr. Irwandi ada pertanyaan dari Ibu S. Rahma. Nah, ini ada dua pertanyaan.
kita bahasnya satu-satu ya, Bu ya. Kalau misalkan kita ingin memaparkan penelitian yang telah diteliti sebelumnya, misal kita meneliti beberapa parameter, ini misalnya 2 kali ya. Misalnya saya meneliti bidang biologi, pengaruh pemberian perlakuan pada tanaman. Kalau untuk pemberian data terkait penelitian sebelumnya, idealnya kita berikan berapa hasil. Oke, ini inti pertanyaannya adalah berapa banyakkah referensi terdahulu yang sebaiknya kita sertakan? Itu pertanyaan pertamanya Pak Dr. Irwandi. Nah, satu-satu aja, satu-satu, biar nggak bingung kita. Silakan. Oke, baik. Berapa banyak gitu ya pertanyaannya? Ya sebanyak-banyaknya. Dan ini kan nanti kita akan petakan klasternya. Oh, penelitian si A, si B, si C, si D ini fokusnya ke sini, kan seperti itu. Penelitian yang berikutnya oleh si A, si B, si C yang lain fokusnya ke sini. Nah, biasanya pemetaannya hanya seperti itu. Jadi tidak dijelaskan satu persatu. Nah, makanya biasanya pada bagian pendahuluan itu yang paling banyak referensinya adalah pada saat peneliti itu memetakan literatur-literatur terdahulu. Nah, saran saya ya, dipilih literatur-literatur yang kita review itu yang berkualitas. Misalnya kita ambil dari jurnal levelnya misalnya jurnal Sinta 3 ke atas, jurnal internasional ya, yang dari Scopus misalnya. Jangan sampai misalnya kita dalam menulis itu targetnya misalnya nulisnya Sinta 3 tapi referensinya jurnal nasional yang belum akreditasi misalnya. Nah, jadi dalam kita mereview itu harus referensi yang di atas jurnal yang kita tuju. Nah, jadi berapa banyak? Tidak terbatas sebetulnya tergantung pada peneliti. Ya. Nah, hanya yang perlu direview itu haruslah referensinya yang berkualitas. Jangan banyak tapi referensinya referensi ecek-ecek gitu. Skripsi misalnya dan lain sebagainya ya. Nah, jadi banyak tetapi referensinya itu levelnya yang berkualitas. Karena kita akan soroti penelitian-penelitian itu untuk kemudian kita kritik nanti penelitian itu. Ini masih kurang nih pada bagian ini. Oh, ini belum ada nih pada bagian ini gitu ya. Nah, jadi kalau kayak harus mengkritik yang di atasnya lah ya. Jadi kalau berapa banyak ya tidak ada sih dalam teknik penulisan minimal 10 atau minimal 5 nggak ada Bu. Nah, jadi sebetulnya ya tergantung kita mau berapa yang jelas tapi referensinya itu harus referensi yang berkualitas. Jadi nggak ada jawaban yang pastinya berapa jumlah. 10 kah, 20 kah, 30 kah gitu ya. Nah, itu gimana peneliti saja sebetulnya. Oke, siap. Kita lanjut. Pertanyaan kedua masih dari Bu Rahma. Kemudian, misalkan penelitian kita menggunakan 8 parameter. Lalu penelitian terdahulu yang kita temukan menggunakan 5 parameter. Dalam kurung yang berpengaruh. 3-nya belum pernah kita temukan. Jadi 3 dari 8 yang akan kita pakai parameternya belum pernah kita temukan pada referensi terdahulu. Oh, belum pernah kita temukan pada jurnal, bukan pada referensi terdahulu ya. Akan tetapi 3 parameter yang belum ditemukan di jurnal tersebut, saya takut hasilnya tidak berpengaruh karena di luar hipotesis. Bagaimana agar 3 parameter tersebut apakah disebut novelty atau bagaimana ya Pak? Sebetulnya pertanyaannya harus kita susun ulang nih Pak Dr. Irwandi. Beliau menggunakan 8 parameter. Ya, saya menangkap. Sebetulnya ketika beliau menggunakan 8 parameter pasti pakai referensi terdahulu. Nggak mungkin 3 itu muncul dari langit tiba-tiba kan. Silakan Pak Dr. Irwandi direspon. Oke. Ini biasanya kalau modelnya begini nih asumsinya biasanya penelitiannya kuantitatif. Jadi gini, kuantitatif itu perlu dipahami adalah menguji teori.
bukan menguji persepsi. Artinya, variabel itu, variabel tambahan yang akan kita uji dalam model penelitian kita, itu pasti sudah ada teorinya. Atau sudah ada penelitian terdahulu yang menemukan itu. Itu kuncinya penelitian kuantitatif. Jadi penelitian kuantitatif itu menguji hipotesis. Hipotesis itu diturunkan dari mana? Tentunya dari teori. Ya, teori yang dihipotesiskan kembali untuk diuji. Nah, penambahan 3 variabel itu ke dalam model penelitian kita itu harus berdasarkan pada teori. Ya. Nah, bukan berdasarkan pada persepsi. Karena hipotesis itu dibangun berdasarkan pada teori, bukan pada persepsi. Jadi penelitian kuantitatif itu bukan try and error, gitu ya. Dia harus jelas menguji teori. Artinya hipotesis itu dibangun berdasarkan pada teori. Jadi tidak mungkin belum ada penelitiannya. Bisa saja sudah ada penelitiannya, tapi mungkin masih parsial, belum disatukan dengan variabel yang lain. Sehingga bisa kita satukan dalam satu model penelitian yang misalnya tadinya ada 5 variabel, kemudian menjadi 8 variabel. Tapi yang 3 tadi terhadap Y lah misalnya, kalau kita katakan, ya, kalau kita katakan X1 sampai X5 terhadap Y, pengen kita tambahkan misalnya X6, X7, X8. Nah, X6, X7, X8 terhadap Y itu pasti sudah pernah ada yang meneliti. Cuman memang misalnya masih parsial. Nah, sehingga kita kebaruannya akan menyatukan model itu dalam suatu penelitian. Sehingga yang tadinya ada 5 faktor misalnya, sekarang menjadi 8 faktor. Nah, menambah 3 variabel baru dalam pengujian model penelitian yang kita lakukan. Nah, seperti itu. Itu Ya. oke. Siapa tadi? Bu S. Rahma. Nah, Oke, itu. gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi mungkin saja parameter yang akan kita gunakan itu pertama pasti sudah ada di referensi terdahulu. Itu pasti. Urusan kita temukan di jurnal atau tidak itu urusan yang lain. Berarti kan kita temukannya di buku, Pak Dr. Irwandi. Tidak mungkin tidak pernah ada referensinya. Itu pasti satu tuh. Nah, yang kedua, kita jangan pernah membayangkan yang disebut dengan referensi terdahulu yang relevan adalah referensi yang plek ketiplek sama dengan kita. Jadi kalau kita gunakan 8, bisa saja 3 di artikel yang mana, 2 di artikel yang mana, 2 lagi di artikel yang mana, ini di artikel yang mana. Nah, justru menurut saya, Pak Dr. Irwandi, justru disitulah pintu kita menyatakan bahwa kita memiliki kebaruan, begitu kan? Justru itulah pintu kita untuk menyatakan ini kebaruan saya. Kalau orang lain, Pak Budi hanya 2, Bu Susi hanya 3, Pak Budiman hanya ini, hanya ini, hanya ini. Nah, ketika Bu Rahma menyatakan artikel A begini, B begini, C begini, sampai artikel Y begini, lalu menunjukkan saya begini. Nah, itulah pintu untuk menemukan kebaruan kita. Caranya sudah benar. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu Fitrianingsi. Jika kita membuat penelitian lanjutan, misal awalnya 2 variabel, lalu kita tambah 1 variabel lagi, apakah ini sudah dikatakan novelty? Pertanyaan pertama, karena belum ada penelitian yang menggunakan 3 variabel terkait judul sebelumnya. Dan bagaimana kita mencantumkan penelitian terdahulu terkait penelitian kita? Karena belum ada penelitian terdahulu yang persis sama dengan penelitian tersebut. Agak-agak mirip, silakan Pak Dr. Irwandi. Ya, agak mirip sebetulnya pertanyaannya. Ya. Nah, jadi sebetulnya mungkin kan tidak mungkin eh, kita menambahkan variabel itu berdasarkan pada persepsi kita tanpa dasar teori atau hasil penelitian sebelumnya, gitu ya. Ya, mungkin saja misalnya Pak Abid meneliti X1 dan X2 terhadap Y, saya meneliti X3, X4 terhadap Y, lainnya mencoba menggabungkan variabel saya dengan variabel Pak Abid misalnya karena variabel Y-nya sama gitu ya. Nah, jadi bisa seperti itu ya.
Kalau misalnya ada penelitian yang sama, variabelnya sama, ya, kemudian hasilnya sama, lalu kebaruannya di mana? Nah, justru karena belum ada penelitian yang misalnya berdasarkan pada temuan saya, misalnya argumen saya bahwa tidak hanya X1 dan X2, ya, saya bantah misalnya penelitian Pak Apit, ini nggak komprehensif nih penelitian Pak Apit. Kok cuma X1 dan X2, tapi Pak Apit merupakan X2, X3 dan X4 misalnya. Nah, X2 dan X4 itulah kemudian menjadi kebaruannya. Nah, ya, nah, penelitian menggabungkan antara variabel saya dengan variabel Pak Apit misalnya. Karena belum pernah ada ya secara sekaligus simultan, baru parsial saja. Pak Apit neliti dua. Nah, kemudian digabungkan. Nah, yang dua awal misalnya berdasarkan hipotesis itu dibangun berdasarkan pada temuan Pak Apit, yang dua lagi berdasarkan pada hasil penelitian saya. Untuk kemudian Ibu lakukan uji ulang, ya, ada objek responden yang nah itu mungkin saja nanti menghasilkan suatu kebaruan. Atau bisa juga begini kalau kuantitatif. Misalnya Pak Apit temuannya mengatakan bahwa X1 itu dan X2 itu punya pengaruh langsung misalnya kepada Y. Nah, sementara misalnya menurut argumen saya, penelitian saya bahwa pengaruhnya itu nggak langsung. Saya kritik penelitian Pak Apit. Ini ada variabel mediasi ini di sini. Nah, bisa juga kuantitatif itu begitu, ya. Nah, jadi banyak sebetulnya dalam penelitian kuantitatif itu tidak hanya menambah dari sisi variabel. Banyak temuan Pak Apit. Kebaruan nggak kalau misalnya Pak Apit menemukan pengaruhnya positif, saya menemukan pengaruhnya negatif. Berarti kan saya punya temuan yang berbeda dari temuan Pak Apit meskipun penelitiannya variabelnya sama. X1 dan X2 terhadap Y, tapi hasilnya beda. Berarti kebaruannya terletak pada hasilnya tadi. Makanya ada beberapa pintu tadi. Nah, jadi sebetulnya ada banyak alternatif untuk penelitian kuantitatif. Gitu. Jadi sebetulnya kabar baik Pak Dr. Irwandi ini Bu Fitrianingsi dengan Bu S. Rahma sebetulnya sudah menuju pintu novelty. Mantap sekali. Oke, dari Bu Maria Bernadetta mau tanya Pak, kayaknya Scopus kalau untuk terbit di jurnal terindeks Scopus harus berapa variabel atau bisa cuman variabel X ke Y saja? Nah, ini saya coba bantu jawab. Jadi tidak bisa dihukumi secara general, Bu Maria Bernadetta. Jadi nggak bisa general. Jadi apakah harus 5 variabel? Enggak juga. Bahkan 1 variabel pun bisa lolos di jurnal terindeks Scopus. Bisa lolos. Jadi kuncinya bukan di berapa variabel yang dilibatkan. Bayangkan kalau untuk lolos ke jurnal terindeks Scopus tuh kuncinya hanya banyak-banyakan variabel. Kalau kuncinya hanya banyak-banyakan variabel, berarti mudah sekali menembus jurnal terindeks Scopus bagi penelitian yang risetnya itu kuantitatif. Banyak-banyakin aja variabelnya. Berarti pasti lolos. Nah, nggak gitu. Jadi tidak selalu jumlah variabel menentukan dia punya peluang untuk lolos ke jurnal terindeks Scopus atau tidak. Nah, sepengalaman saya pribadi, yang memiliki peluang untuk lolos itu, kalau saya pribadi ya menyimpulkan adalah seberapa besar riset kita jika diterbitkan memberikan kontribusi atau impact pada global. Jadi misal gini nih, misal saya risetnya di kota Bandung saja. Oke, nah apabila riset saya yang cuma di kota Bandung saja, lalu lalu risetnya ini hanya mendalami soal misalnya local wisdom dalam digital marketing misalnya. Nah ya, udahlah local wisdom digital marketing, berarti kan variabelnya nggak akan banyak. Nah, apabila
hasil riset saya dianggap oleh editor jurnal, kalau diterbitkan nih hasil risetnya dalam bentuk artikel jurnal, akan memberikan impact kepada masyarakat di Zimbabwe, masyarakat di Brazil, masyarakat di Thailand, masyarakat di Eropa misalnya. Nah, maka editor akan menganggap, oh, ini penting. Penting artikel ini saya proses ke reviewer. Kenapa? Karena kalau hasil risetnya saya proses sampai terbit, kata editor jurnal, maka ini memberikan impact kepada dunia. Nah, kira-kira gitu. Jadi, bukan ukurannya, variabelnya ada berapa. Bukan itu ukurannya. Tapi, seberapa berdampakkah kontribusi dari hasil riset kita untuk dunia. Nah, kalau misalnya hasil riset kita hanya berkontribusi untuk lokal, misalnya saya riset di Bandung, untuk orang Papua pun itu nggak relevan misalnya, nggak akan tembus. Apalagi untuk orang Malaysia, apalagi untuk orang Thailand, apalagi untuk orang di India, apalagi untuk orang di Afrika misalnya. Jadi ukurannya, sepengetahuan saya, ukurannya sampai hari ini masih itu. Nah, makanya Bapak dan Ibu, kalau menembus jurnal Sinta 2, sekarang itu justru editor tidak malu lagi untuk meminta, tolong dong risetnya melibatkan peneliti dari luar Indonesia. Kenapa? Karena untuk memperluas wawasan dari penelitian tadi. Nah, gitu kira-kira Bu Maria Bernadetta. Mudah-mudahan membantu. Oke. Kita lanjut dari Ibu Istiowati. Bagaimana cara mencari gap dan novelty untuk penelitian hukum? Karena biasanya sumber hukumnya sama, di mana rata-rata pembahasannya agak sulit untuk dibedakan. Oke, ini berarti mirip dengan penelitian ilmu hadis, ya kan? Penelitian ilmu Al-Quran, penelitian ilmu sejarah peradaban Islam, agak-agak mirip tuh. Gimana Pak Dr. Irwandi? Tanggapannya, silakan. Ya, sebetulnya kalau di zaman sekarang di Indonesia ya banyak kontroversi hukum sebetulnya ya. Sebetulnya nggak begitu sulit di zaman sekarang. Jadi penyimpangan hukum itu sudah terjadi di depan mata dan bahkan banyak ilmuwan-ilmuwan profesor hukum itu merasa hari ini tuh ilmunya nggak ada gunanya. Kenapa? Karena apa yang terjadi itu beda dengan ilmunya gitu. Termasuk juga misalnya putusan MK melarang, sudah melarang misalnya Polri itu menduduki jabatan-jabatan sipil dan lain sebagainya. Lalu Kapolri bikin lagi perpol misalnya dan lain sebagainya dan itu dianggap bertentangan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, saya kira banyak juga literatur-literatur yang menyoroti persoalan-persoalan hukum itu ya. Pasalnya sama terkadang gitu ya, narasinya sama tapi tafsirnya bisa beda. Implementasi? Iya, ya, implementasinya juga bisa beda. Nah, secara logika sederhana saya juga senang sih sebetulnya dengan hukum ya. Kok bisa gitu ya? Seperti misalnya ada narasi tidak boleh tapi boleh gitu ya. Di narasi awalnya tidak boleh, narasi belakangnya boleh. Justru di pasalnya itu nggak boleh, tapi di penjelasannya boleh. Ya, kalau ada penugasan, kok bisa penjelasan itu misalnya bisa lebih mendahului pasal aslinya, gitu. Ya, nah itu sebetulnya di penelitian hukum sendiri saya kira banyak ya, banyak kalau kita lihat fenomenanya mungkin banyak juga profesor hukum yang menulis di berbagai jurnal tentang fenomena-fenomena tersebut. Bisa jadi temanya sama, tapi argumen yang dihasilkan bisa jadi juga berbeda. Menghasilkan artinya menghasilkan sesuatu yang baru, yang berbeda dari argumen-argumen peneliti di bidang hukum sebelumnya. Nah, sebetulnya itu sulit ya, menurut saya gitu ya. Asalkan
bisa mencari literatur-literatur tentang topik-topik yang memang kita anggap menarik, lalu kemudian kita cari di mana gapnya, ya. Nah, seperti itu sih jawaban saya, ya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan. Tapi bagi saya sih nggak sulit gitu ya, bagi saya. Oke, baik. Bahkan saya tambahkan sedikit Bu Istiawati, bahkan sekarang ini 1 tahun terakhir ini di Indonesia, rata-rata jurnal dari Indonesia yang lolos untuk terindeks Scopus, jurnalnya ini, bukan artikelnya Bapak dan Ibu, jurnalnya, penerbitnya nih. Bahkan sekarang ini selama 1 tahun 2025 kami amati jurnal yang lolos ya, jurnal bukan artikel, penerbitnya yang lolos diterima listing, diterima terindeks di Scopus itu sebagian besar adalah jurnal-jurnal ilmu hukum. Nah, bayangkan kalau misalnya ibu punya pikiran bahwa, aduh kayaknya agak sulit. Enggak, justru kajian-kajian hukum saat ini diterima oleh Scopus. Kenapa? Karena mungkin sangat sangat bervariasi lah bahasa halusnya ya. Mungkin sangat bervariasi penerapannya sehingga ketika tim CSAB dari Scopus Elsevier menyeleksi jurnal-jurnal yang skupnya hukum di Indonesia pada lolos, rata-rata pada lolos. Bahkan di UIN Bandung baru saja sore ini kami mendapat kabar gembira telah lolos satu jurnal lagi terkait dengan hukum juga. Oke, nah gitu Bu Istiawati. Mudah-mudahan membantu. Oke, 832 pertanyaan terakhir. Dari Ibu Dr. Marlina Samosir SHMH. Jika kita buat jurnal hukum, apakah maksudnya jika Ibu membuat artikel bidang ilmu hukum, apakah bisa dipublish lewat Ngaji Jurnal Sinta 2? Bisa. Ibu silakan kontak admin bagian itu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Apakah data yang kita ambil belum jurnal terakreditasi? Apakah data yang kita ambil belum jurnal terakreditasi? Serta dalam pengutipan bisakah hanya Oke, ini kayaknya hanya satu pertanyaan yang bisa kita jawab ya. Pertanyaan keduanya saya nggak paham. Apakah data yang kita ambil belum jurnal terakreditasi? Oh, mungkin maksudnya apakah bisa data yang diambil dari jurnal yang belum terakreditasi? Kayaknya itu pertanyaannya satu. Yang kedua, apakah bisa dalam pengutipan hanya nama dan tahun saja? Ini saya aja yang jawab ya. Pertama, apakah data bisa diambil dari jurnal yang belum terakreditasi? Data bisa. Oke, data bisa dari manapun. Data tidak dari jurnal pun bisa. Karena kan misalnya data BPS sudah pasti tidak jurnal. Oke, lanjut. Apakah pengutipan bisa nama dan tahun saja? Untuk teknik pengutipan, Bu Dokter, itu tergantung aturan main jurnalnya. Jadi tergantung aturan main jurnalnya. Gitu jawabannya. Oke, kita cari pertanyaan yang agak konteks. Nah, terakhir. Terakhir dari Ibu Sri Hapsari. Kalau ada subjudul kajian literatur, apakah isinya sama dengan pemetaan artikel terdahulu di bagian sota? Kayaknya di bagian pendahuluan kali ya. Bagaimana menulis bagian kajian literatur? Oke, Pak Dokter. Pertanyaan terakhir kita ya sebelum kita tutup. Apakah bagian kajian literatur di pendahuluan itu sama dengan pemetaan artikel terdahulu? Silahkan jawabannya. Terima kasih. Ya, gini, ada struktur artikel itu tergantung jurnalnya ya. Ada yang tidak punya poin khusus literatur review, berarti itu dibahasnya, disajikannya di dalam pendahuluan. Kalau misalnya ada bagian khusus literatur review, di bagian pendahuluannya hanya singkat saja untuk menyatakan state of the art. Tetapi pemetaan literatur secara komprehensifnya tentu ada nanti di literatur review. Ya. Jadi tergantung strukturnya, ya. Nah, menulis kajian literatur. Jadi kalau ada
introduction misalnya, kemudian literatur review, berarti yang paling banyaknya nanti di literatur review. Nah, pada bagian pendahuluan itu hanya diuraikan saja state of the art, pemetaan literatur secara singkat, padat, jelas, menunjukkan di mana posisi penelitian kita. Tetapi secara komprehensifnya, panjang lebarnya itu diuraikan pada bagian literatur review. Ya. Nah, itu. Atau bahkan kalau misalnya tidak ada bagian literatur review, itu ya fokusnya nanti bahasnya pada bagian pendahuluan. Jadi jawabannya tergantung pada struktur artikel yang diinginkan oleh jurnalnya. Seperti itu, Bu. Jadi setiap jurnal itu punya tata cara penulisan, author guideline atau disebutnya gaya selingkung yang berbeda-beda. Ada yang dari introduction langsung metode, ada introduction, literatur review, baru metode, dan seterusnya. Nah, itu sebetulnya hanya posisinya saja kita harus tahu. Ya, berarti kalau ada literatur review, berarti yang dijelasin panjang lebarnya di situ. Kalau tidak, berarti cukup saja diuraikan pada bagian pendahuluan saja. Nah, itu mungkin tanggapan saya. Oke, siap Pak Dr. Irwandi sudah dipaparkan panjang lebar karena jadi Bapak dan Ibu kami ini Zoom-nya masih dari kantor Manglayang sudah 8.37. Saya coba simpulkan sedikit Bapak dan Ibu materi kita pada hari ini. eh Satu, enggak materi dulu, pengumuman dulu. Satu, untuk PPT dari Pak Dr. Irwandi tadi akan saya share di grup WA, nanti akan di-share oleh Pak Aldri. Jadi Bapak dan Ibu tunggu aja di sana. Yang terkait dengan sertifikat juga nanti diinfokan via grup WA. Tapi saya ada beberapa info yang cukup penting. Dalam menyusun pendahuluan ini Bapak dan Ibu, saya memahami ya. Ini pemahaman pribadi kami, pemahaman saya dengan Pak Irwandi. Kalau ada Bapak dan Ibu yang bertanya, berapa lama, berapa panjang? Kalau saya sih paling banyak biasanya ada di 3 halaman itu udah banyak. Jadi kalau buat saya pribadi, misalnya saya membuat artikel, bagian pendahuluan itu paling banyak 3 halaman. Kenapa? Karena saya tahu bagian hasil dan pembahasan itu paling saya hanya mampu 5 sampai 7 halaman. Nah, karena kan kita tahu artikel jurnal tuh range-nya 12, 15, 18 halaman tuh udah cukup banyak lah 18 halaman tuh artikel ilmiah jurnal. Nah, jadi rata-rata itu ada di 3 halaman. Nah, dalam membreakdown isi dari 3 halaman itu, Bapak dan Ibu tinggal ikuti strukturnya tadi. Nah, tinggal ikuti struktur membangun pendahuluan tadi. Kalau Bapak dan Ibu ikuti pelan-pelan, struktur tadi yang bentuknya piramida terbalik tadi, nah maka eh, kerangka pendahuluannya sudah tepat, struktur pendahuluannya sudah tepat. Nah, adapun terkait dengan fenomena yang kita jabarkan di paragraf pertama, lalu referensi terdahulu yang kita jabarkan berikutnya, dan terakhirnya itu harus ada state of the art dari penelitian kita sendiri. Maka sudah terbentuk tuh struktur pendahuluannya. Nah, semakin sering Bapak dan Ibu menyusun pendahuluan, maka akan semakin terbiasa dan memahami, oh begini cara membuat pendahuluannya. Memang di tahap awal itu akan terasa sulit kalau kita belum membiasakannya. Nah, lalu saya lihat sekilas ada beberapa pertanyaan yang cukup berkali-kali ditanyakan, kayak gimana contohnya yang ideal? Oke, Bapak dan Ibu, artikel yang paling ideal adalah artikel yang diterbitkan oleh jurnal yang menjadi target kita. Oke. Misalnya Bapak dan Ibu menargetkan terbit di jurnal A. Oke. Maka downloadlah paper yang sudah terbit di jurnal A itu. Maka itulah best practice-nya. Bisa nggak Bapak dan Ibu cari artikel Pak Irwandi lalu tiru itu? Enggak. Akan lebih ampuh kalau Bapak dan Ibu cari jurnal targetnya
download paper yang lolos dan terbit di jurnal tersebut. Nah, oke. Pelajari cara membuat pendahuluannya. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Irwandi itu adalah gambaran umum. Kira-kira jurus umumnya seperti itu. Apakah nanti bisa saja berbeda dengan yang diterbitkan di jurnal yang lain? Ya, tentu saja bisa saja berbeda. Karena itulah jurnal ilmiah itu punya yang selalu disebut dengan gaya selingkung. Nah, tergantung dari gaya selingkung jurnalnya, tergantung dari selera dari editor jurnalnya. Nah, gitu Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Lalu saya rasanya berkepentingan mengumumkan ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Go Akademika sudah berjalan sekitar tahun depan masuk tahun ke-7. Nah, setiap tahun s- saya merecap orang yang tertipu, orang yang tertipu yang melapor ke saya baik menggunakan atau menyamar sebagai Go Akademika atau dia menipu orang lain nih oknum dengan tidak menyamar sebagai kami. Maka sekali lagi kami menginformasikan mohon sekali berhati-hati. Mohon sekali berhati-hati kalau Bapak dan Ibu melakukan transaksi yang mengatasnamakan Go Akademika, tapi ditransfernya tidak ke rekening Go Akademika. Saya tunjukkan contohnya. Oke, mudah-mudahan muncul. Nah, misalnya ini penjahatnya menggunakan brand Go Akademika, tapi ini dia menipu orang. Jadi dari mana saya dapat infonya? Ya dari orang yang sudah tertipu. Maka mohon sekali Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu dihubungi oleh orang di Japri atau Bapak dan Ibu mengontak orang lain mengaku bagian Go Akademika, mohon sekali berhati-hati apalagi kalau bertransaksi tidak ke rekening Go Akademika. Modusnya, nah saya cuma izin mengingatkan, modusnya pertama biasanya menawarkan biaya yang kelewatan murah untuk servis yang luar biasa. Itu satu. Kenapa? Karena mudah sekali menipu orang Indonesia, menipu dengan cara memperdaya biaya yang terlalu murah. Satu. Yang kedua, menerapkan pembayaran bertahap. Bapak dan Ibu. Jadi menerapkan pembayaran bertahap bisa DP-DP dulu. Mohon maaf Bapak dan Ibu, publication fee artikel jurnal itu tidak mungkin pakai DP. Nggak ada DP-DP-an ya, karena bukan kredit motor, bukan kredit mobil. Jadi mohon sekali berhati-hati kalau ada yang menggunakan sistem DP-DP ini, karena seluruh yang lapor ke kami pasti tertipunya pakai gaya DP-DP. Nah, lalu orang ini misalnya nih biaya publikasi 5 juta. DP dulu 1,5. Lalu tiba-tiba dia bilang, oh Pak untuk keluar loa bayar lagi 1,5. 1,5. Pak untuk bisa terbit bayar lagi 2,5. Nah ujung-ujungnya udah raib. Nah jadi mohon sekali Bapak dan Ibu kalau ada di luaran sana yang mengontak Bapak dan Ibu mengaku sebagai Go Akademika, share ke berbagai grup mengaku sebagai Go Akademika. Kalau Bapak dan Ibu bertransaksi, mohon sekali diperhatikan nomor rekeningnya. Kalau nomor rekeningnya di sini adalah nomor rekening pribadi, sudah pasti itu penipu dan penjahat. Jadi, mohon sekali kami hanya bisa mengingatkan di ruang yang bisa kami jangkau. Setahun ini, 12 bulan ini saya recap itu orang tertipu sudah lebih dari 100 juta. Nah, Bapak dan Ibu nanti akan ketemu menipunya itu mirip-mirip sekali dengan kami. Jadi, mohon sekali berhati-hati bertransaksi untuk pendampingan publikasi ilmiah. Kalau Bapak dan Ibu ketemu dengan yang mengaku Go Akademika, mohon sekali berhati-hati. Nah, Bapak dan Ibu bisa cek website resmi kami. Oke, ini bisa dapat nomor admin resminya juga melalui sini atau simpan kontak saya, simpan kontak Pak Irwandi atau Bapak dan Ibu karena berhubungan dengan Pak Aldri sebagai bagian yang bertanggung jawab untuk event seperti ini, silakan juga konfirmasi ke Pak Aldri. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang punya komunitas atau prodinya atau fakultasnya atau kampusnya yang ingin mengadakan pelatihan penulisan artikel ilmiah jurnal online dan bekerja sama dengan kami bersedia bekerja sama dengan perguruan tinggi manapun atau komunitas manapun.
tanpa biaya. Jadi misalnya Bapak dan Ibu, oh saya butuh nih Kang Afid pendampingan, pelatihan lah, pelatihan beneran. Ada 12 orang mahasiswa doktor. Siap, kita adakan pelatihan online secara rutin, berkurikulum dari awal sampai akhir, dan tidak dipungut biaya. Kecuali Bapak dan Ibu minta kami datang ke tempat Bapak dan Ibu. Asalkan di Zoom, asalkan online, free, tanpa biaya. Bingung nggak punya Zoom-nya? Zoom-nya dari kami. Bingung untuk desain flyernya? Kami bantu desain flyernya. Oke, demikian Bapak dan Ibu. Semoga bermanfaat. Disclaimer biasanya dari kami. Apa yang kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu? Itu berasal dari pengalaman dan pengetahuan kami dalam ekosistem publikasi ilmiah 10 tahun terakhir ini. Kami berdoa semoga Bapak dan Ibu yang memiliki target publikasi ilmiah di 2025 sudah selesai. Kalau belum selesai, kami masih siap untuk mendampingi. Kita akan sonsong 2026. Dan kalau Bapak dan Ibu punya kendala, boleh kontak kami nanti. Mudah-mudahan acara malam hari ini bermanfaat. Dan kita berdoa apa yang disampaikan dari Pak Dr. Irwandi menjadi amal jariah bagi beliau. Hatur nuhun, semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, semua kesalahan adalah milik dari kami sendiri. Mohon maaf jika ada penempatan kata dan kalimat yang kurang tepat. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Nuhun Kang Apin. Ayo. Terima kasih.